Hai guys, aku akan kasih kalian kisah gadis cantik jembatan Gondolayu. Kisah ini saya kutip dari kumpulan kisah alam gaib tulisan Triwahyono. Kali ini ada cerita horor yang berasal dari tengah kota Jogja, tepatnya dari jembatan Gondolayu. Pengalaman mistis bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang status atau profesi. Hal ini juga dialami oleh Sersan Aryono, seorang anggota kepolisian yang sudah lama bertugas di berbagai wilayah Yogyakarta. Saat itu, beliau masih aktif berdinas dan tinggal di Godean. Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan sejauh 15 km menggunakan sepeda motor untuk ke tempat kerja. Pada suatu malam, sekitar pukul 7, Pak Aryono mendapat tugas dari atasannya untuk mengantarkan surat penting ke Kapolsek Prambanan. Karena saat itu, alat komunikasi masih terbatas. Pengiriman surat pun harus dilakukan secara langsung. Tanpa menunda waktu, ia berangkat menggunakan motor tuanya yang masih dalam kondisi prima. Dalam waktu sekitar 20 menitan, ia tiba di tujuan dan menyerahkan surat tersebut kepada petugas piket. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia segera pulang dengan perasaan lega. Namun, di perjalanan pulang, tepatnya di daerah Jetis dekat percetakan KR Kalitirto, ia dihentikan oleh seorang gadis berseragam putih mirip perawat. Gadis itu meminta untuk ikut menumpang ke arah Yogyakarta. Pak Aryono mengizinkannya, dan gadis itu langsung duduk di boncengan. Selama perjalanan, gadis itu hanya diam dan tidak merespon pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Aryono. Yang dirasakan Pak Aryono hanyalah hawa dingin yang menyelimuti punggungnya. Ketika mereka hampir sampai di jembatan Gondolayu, gadis itu meminta turun di sana. Saat Pak Aryono menghentikan motornya dan menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya dia karena gadis itu sudah tidak ada. Hilangnya gadis tersebut begitu cepat dan misterius. Pak Aryono pun terdiam kebingungan. Menurut cerita dari warga, jembatan Gondolayu dikenal angker dan pernah menjadi lokasi peristiwa bunuh. Pak Aryono mulai bertanya-tanya apakah gadis yang diboncengnya itu adalah arwah dari korban bunuh. Sampai kini, kejadian itu tetap menjadi misterius baginya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar kalau ada pengalaman yang serupa.